Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Afika Auliai, kelas 12A. Di sini saya akan menjawab soal biologi, materi evolusi soal nomor 1, yaitu apa pengertian teori evolusi dan teori evolusi. Teori adalah seperangkat konsep, definisi, proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena tertentu. Evolusi adalah perubahan populasi makhluk hidup secara perlahan dalam kurun waktu yang lama. Dan teori evolusi adalah suatu teori yang menjelaskan tentang perubahan populasi makhluk hidup secara perlahan dalam kurun waktu yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elusari dari kelas 12A ingin menjelaskan perbedaan dari evolusi progresif dan evolusi regresif. Evolusi progresif adalah evolusi yang mengarah pada kemungkinan terbentuknya spesies baru yang dapat bertahan hidup dan berkelanjutan. Contohnya manusia. Manusia saat ini diyakini berasal dari manusia sebelumnya yang memiliki fenotipe yang berbeda jauh atau berbeda spesies. Sedangkan evolusi regresif adalah evolusi yang mengarah pada kemungkinan terbentuknya spesies baru yang tidak dapat bertahan hidup dan terancam dan punah. Contohnya adalah dinosaurus. Dinosaurus diyakini pernah ada dengan ditemukannya fosil. Perkenalkan, nama saya Seki. Saya akan menjawab soal nomor 3. Jelaskan teori evolusi menurut para ahli minimal 3. Teori yang pertama ialah Charles Lyell tahun 1797 sampai 1875. Menurutnya, proses-proses geologi mengikuti pola yang seragam. Perubahan geologis bersifat gradual, konsisten, dan terus-menerus. Kecepatan dan perubahan pengaruh geologis selalu seimbang dalam kurun waktu tertentu. Organisme yang ada dianggap sebagai hasil dari turunan organisme sebelumnya. Teori ini diungkapkannya dalam buku Principles of Geologies. Berikutnya ahli yang kedua ialah G.B.D. Limax tahun 1744 sampai 1829. Organ tubuh makhluk hidup yang sering digunakan akan terus berkembang, namun organ yang jarang sekali digunakan itu akan mereduksi atau menghilang. Peristiwa ini diberi istilah use atau disus. Hasil dari proses use dan disus akan diturunkan ke keturunan. Teori yang ketiga ialah Charles Darwin pada tahun 1809 sampai 1882. Menurut Charles Darwin, merupakan bahwa evolusi menciptakan keanekaragaman hayati. Makhluk hidup telah berevolusi melalui sebuah mekanisme terhadap seleksi alam. Organisme yang kuat akan bertahan. Darwin juga menyoroti kemampuan organisme untuk beradaptasi dengan seleksi alam. Darwinnya ini dapat menggambarkan fenomena ketiga ini menggunakan contoh terkenal yang terkenal menunjukkan perkembangan pada leher jerapah. Sekian 3 ahli yang dapat kami sampaikan. Untuk soal keempat, dipersilakan. Nama saya Ilham Adi Prasetyo dari kelas 12A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4, yaitu jelaskan perbedaan antara teori Darwin, teori sebelum Darwin, dan teori Darwin sesudah Darwin. Perkembangan pemikiran evolusi sebelum teori Darwin. Para ahli berpendapat antaranya yaitu Plato 428 sampai 348 sebelum Masehi, yang berisi menyatakan membayangkan pencipta alam semesta, menciptakan dunia dari kehancuran, kemudian menciptakan para dewa yang akan membuat manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Wanita dan hewan merupakan inkarnasi dari jiwa laki-laki. Kemudian Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi merupakan murid Plato yang menggolongkan organisme di seluruh alam skala alam terhadap dari bentuk yang sederhana hingga yang kompleks. Organisme yang yang ada dianggap tidak sempurna dan bergerak ke arah yang lebih baik. Kemudian Kopernikus dan Galileo 1543
menunjukkan secara meyakinkan bahwa matahari merupakan pusat rotasi dari planet-planet lain dan bukan bumi. Dunia organik dan dunia fisik dapat diatur dengan hukum-hukum alam. Kemudian Erasmus Darwin 1731 sampai 1802 berpendapat bahwa kehidupan memiliki asal-usul yang sama dan respon fungsional dapat diturunkan atau diwariskan kepada keturunannya. Kemudian Baron George Cuvier tahun 1797 sampai 1875 adalah peneliti fosil yang menyatakan bahwa kepunahan spesies akan digantikan oleh spesies lain, spesies yang baru. Suksesi fauna dari zaman ke zaman mengalami disebabkan oleh serangkaian bencana yang disusul oleh penciptaan spesies. Kemudian perjalanan Darwin dalam menyusun atau penemuan teori Darwin. Darwin sendiri dilahirkan pada tahun 1809. Darwin diangkat sebagai naturalis di kapal HMS Beagle yang berlayar selama 5 tahun mengelilingi dunia untuk membuat peta navigasi untuk angkatan laut Inggris. Kapal Beagle meninggalkan Plymouth pada tahun 1831 dan berlayar di sepanjang pantai Amerika Selatan ke arah utara. Kapal Beagle kemudian bersinggah di Kepulauan Galapagos yang merupakan kepulauan gunung vulkanik yang berada sekitar 900 km ke arah barat dari pantai Amerika Selatan. Penyebaran geografis spesies di Kepulauan Galapagos membuat Darwin kebingungan karena spesies yang berada di Kepulauan Galapagos memiliki bentuk dan memiliki perbedaan yang dari spesies yang ada di belahan dunia lain, namun memiliki ciri-ciri yang mirip dengan spesies yang berada di Amerika Selatan. Kemudian Darwin berpendapat atau menduga bahwa hewan atau spesies yang berada di Kepulauan Galapagos berasal dari Amerika Selatan yang mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya, kemudian dapat berkembang biak. Kemudian pada tahun 1836 Darwin kembali ke Inggris dan menyusun catatan pengamatannya. Darwin mempelajari buku-buku ilmu pengetahuan, antara lain yaitu yang berjudul Unease of the Participle of Population oleh Thomas Robert Malthus, seorang ahli ekonomi dan kependudukan, yang berisi bahwa organisme yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan dapat hidup terus dan menghasilkan keturunan, sedangkan yang tidak berhasil akan mengalami kepunahan. Peristiwa ini disebut dengan seleksi alam. Kemudian yang kedua, Participle of Geology oleh Charles Lyell, seorang ahli geologi, menyatakan bahwa batuan bumi, pulau-pulau, dan benua selalu mengalami perubahan. Kemudian Darwin berhasil mencetuskan teori evolusinya sehingga ia disebut sebagai Bapak Evolusi dengan bukunya yaitu On the Origin of Species by the Means of Natural Selection. Buku tersebut menyatakan bahwa asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Dalam buku tersebut berisi dua teori utama, yaitu spesies-spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies-spesies yang hidup pada masa lalu. Yang kedua, evolusi terjadi karena seleksi alam, atau seleksi alam merupakan penyebab evolusi adaptif. Perkenalkan, nama saya Anis Fariza dari kelas 12A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu pertanyaannya, jelaskan perbedaan antara teori abiogenesis dengan teori biogenesis. Yang pertama yaitu teori abiogenesis. Teori abiogenesis disebut juga dengan teori generatio
spontanea, yaitu teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Hal ini masih didasarkan pada contoh yang sangat sederhana, seperti katak yang berasal dari lumpur dan belatung yang berasal dari daging busuk. Teori ini dipelopori oleh Aristoteles. Aristoteles melakukan percobaan pada tanah yang direndam air akan muncul cacing. Teori ini didukung oleh ilmuwan asal Belanda yaitu Antonie van Leeuwenhoek pada tahun 1677. Ia memperhatikan adanya makhluk retnik pada air rendaman jerami. Ia lalu menyimpulkan bahwa mikroorganisme berasal dari udara atau makanan basi. Yang kedua yaitu teori biogenesis. Teori ini dikemukakan oleh Francisco Redi, Louis Pasteur, dan Lazzaro Spallanzani. Mereka menyanggah teori abiogenesis sejak abad ke-19 dengan menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Contohnya pada teori abiogenesis dinyatakan bahwa belatung berasal dari daging busuk. Sedangkan pada teori biogenesis pada percobaan Francisco Redi menyimpulkan bahwa belatung berasal dari lalat yang hinggap pada daging untuk bertelur. Sekian video dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.